sumber nutrisi bagi ternak. Dan juga bagaimana metode, prinsip, dan metode dalam analisa proximat, gitu ya. Untuk pagi hari ini topik yang akan dibahas, jadi mulai dari bahan organik, ya, bahan kering, terus kemudian lemak, dan juga mineral, ya. Oke, saya share screen dulu. Ini masih 31, saya mulai nggak apa ya? Nggak apa-apa, Dok. Apa tuh? Sudah terlihat, Dek? Sudah, Dok. Yes. Udah, Dok. Oke, saya mulai. Ya. Jadi pemeriksaan nilai nutrisi itu dalam suatu usaha peternakan wajib hukumnya, ya. Jadi sebelum melakukan suatu formulasi pakan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah diperiksa dulu nilai nutrisinya. Misalkan di tempat kalian, contoh misalkan di tempatnya Talita misalkan, ya, bisa di mana, Probolinggo, ya, Talita. Di Probolinggo misalkan lebih banyak jagung, ya, jagungnya melimpah, jadi tidak perlu mendatangkan dari Sulawesi misalkan, dan harganya lebih murah. Tapi apakah tidak perlu diperiksa nilai nutrisinya? Harus diperiksa, karena perbedaan jagung yang ada di Probolinggo dengan yang di Sulawesi pasti ada perbedaan, karena dari masing-masing tanaman nilai nutrisi itu dipengaruhi mulai dari unsur hara, jumlah air, dan juga varietas dari tanamannya itu juga mempengaruhi nilai nutrisi pada setiap bahan, gitu ya, pada tanaman. Sehingga ada kepentingan, sehingga diwajibkan itu karena itu. Jadi variasinya masih banyak, ya. Selisih nilai nutrisi dari setiap bahan itu pasti ada, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan nilai nutrisi dulu dari suatu bahan. Jadi di sini kepentingannya adalah bahan makanan yang sebelum dimanfaatkan, yang kemudian nantinya diberikan pada ternak, yang kemudian diserap dan dicerna, itu bermanfaat. Jadi manfaatnya itu bisa kita prediksi, ya, dengan kandungan nutrisi secara umum adalah air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dari masing-masing terbagi lagi. Jadi kalau misalkan kita buat pakan, ya, secara sistematis, bahan makanan itu terbagi menjadi dua. Ketika sudah diambil airnya, jadi bahan kering dan air. Jadi kalau misalkan nanti dari kalian, ya, ada penelitian tentang pakan, kemudian ada yang bersinggungan dengan penelitian tentang nutrisi, maka harus tahu bedanya bahan kering dan air, ya. Misalkan ada pengertian bahan kering itu apa, ya? Bahan kering merupakan bahan di mana terdiri dari bahan organik dan anorganik.
yang terdiri dari mineral, vitamin, lemak, karbohidrat, dan protein. Itu bahan kering. Sedangkan yang terbuang adalah air. Jadi seperti itu. Kemudian dari bahan kering itu terbagi menjadi dua, bahan organik dan anorganik. Jadi bahan yang kemudian sisa dari pembakaran, ya kalau misalkan ini dianalisa proksimat, disebut anorganik atau mineral. Atau kalau misalkan lihat secara fisik itu berupa abu. Ya, berupa abu. Itu merupakan perwakilan dari bahan anorganik. Sedangkan bahan organik itu bahan-bahan yang bisa larut. Misalkan larut lemak, nanti berarti berapa persen lemak yang larut. Nah, persentase itu dimasukkan ke persentase lemak. Yang larut ataupun mengandung bahan nitrogen gitu ya, itu masuk ke protein. Jadi nanti ada gambaran spesifiknya. Oke, saya lanjutkan. Dari masing-masing bahan penyusun makanan ya. Nutrisi-nutrisi yang ada, contoh untuk susunan nutrigenus itu terbagi menjadi dua, jadi protein murni dan non protein nitrogen. Jadi non protein ya. Dari protein murni terbagi menjadi tiga, ada asam amino esensial, ada asam amino semi esensial, dan asam amino non esensial. Ada yang masih ingat deh bedanya esensial dengan non esensial itu apa deh? Izin menjawab, Dok. Oke, monggo. Kalau esensial itu harus diperoleh dari luar, dari pakannya. Kalau non-esensial bisa disintesis sendiri dalam tubuh. Ya, benar. Ya, jadi masih ingat berarti. Jadi asam amino esensial berarti didapatkan dari luar tubuh. Jadi tidak bisa disintesis oleh tubuh ternak ataupun makhluk hidup. Sedangkan asam amino non esensial itu bisa didapatkan dari dalam tubuh, dapat disintesa di dalam tubuh. Itu ya. Kemudian berikutnya untuk non protein nitrogen terbagi menjadi dua, menjadi tiga. Ada amina, kemudian ada asam amino bebas, dan ada urea. Jadi kalau misalkan di dalam pakan, misalkan kemarin ya jerami dengan metode amoniasi, kemudian diproksimat ya jerami yang diolah, dilakukan pengolahan dengan metode amoniasi, maka jumlah protein ya, nilai protein kasar yang tampil itu akan tinggi karena terdeteksi kadar nitrogennya itu tinggi. Tapi apakah itu menjadi perwakilan dari asam amino, ya protein murni, itu bukan. Sehingga urea ini masuk ke dalam, misalkan diaplikasikan di bahan pakan, itu masuk ke subalan. Jadi pemalsuan pakan untuk terlihat bahan pakan ini kandungan nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi. Jadi kalau misalkan pengusaha pakan gitu ya, apalagi pengusaha tepung ikan misalkan, andalannya kalau misalkan itu untuk meningkatkan kualitas protein ya, agar nilai proteinnya itu tinggi, ditambah urea. Agar ketika nanti customernya itu mencoba memeriksa kandungan nutrisinya,
proteinnya tinggi. Nah, kepentingan dari teknologi pakan mata kuliah ini, ya, teknologi pakan hewan, salah satunya itu, agar kalian tahu ketika nanti kalian menjadi seorang pengusaha peternakan dan memilih bahan pakan yang kemudian kalian formulasi sendiri, itu tahu bedanya tepung ikan yang murni dengan tepung ikan yang subbalan. Jadi ada materi tersendiri untuk pemalsuan pakan, ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian selain susunan nitrogenus, yang kedua adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada bahan ekstrak tanpa nitrogen atau disingkat BETN. Jadi kalau misalkan di jurnal, karbohidrat itu disimbolkan dengan BETN, atau bahan ekstrak tanpa N. Terbagi menjadi tiga. Jadi ada monosakarida, ada disakarida, polisakarida. Jadi bentuk yang kompleks, polisakarida, disakarida, sampai ke yang sederhana monosakarida. Dan turunannya ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa, macam-macamnya. Kemudian yang disakarida ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Sedangkan untuk polisakarida yaitu pati, ya, yang perlu dicerna atau pecah kembali. Kemudian selain BETN ada serat kasar. Ya, serat kasar yaitu bagi menjadi dua. Ada polisakarida yang tidak dapat larut dan lignin. Ya. Sedangkan dari polisakarida yang tidak dapat larut itu terbagi menjadi dua lagi. Ada selulosa dan hemiselulosa. Yang ini yang diperlukan oleh ternak ruminansia untuk serat kasar. Dan juga untuk beberapa unggas ada kebutuhan juga sebetulnya, tapi tidak banyak. Tergantung dari fase pertumbuhan dari unggasnya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah lipid, lemak. Terbagi menjadi dua, ada lemak sederhana dan lemak kompleks. Yang sederhana itu adalah asam lemak sterol dan terbagi menjadi 6. Ada palmitik, asam lemak palmitik, ada yang oleik, ada leusin, ada sterik, ada kolesterol, dan ergosterol. Kemudian yang kompleks terbagi lagi menjadi 3. Ada lemak netral atau asam lemak trigliserid, kemudian fosfolipid dan lilin. Ya, berikutnya untuk vitamin. Untuk vitamin terbagi menjadi 2, ada yang larut lemak dan larut air. Jadi mungkin pelajaran SMP, SMA itu ada ya. Kalau larut lemak itu ADIK. Kalau larut air itu B kompleks dan asam skorbik. Untuk B kompleks itu ada tiamin, riboflavin, pyrosidin, asam pantotenik, cyanin, niacin, ya, asam folik, biotin, dan cyanokobalamin. Berikutnya yang kelima adalah zat mineral atau abu. Jadi kalau zat mineral itu ada esensial dan kemungkinan zat mineral esensial juga, tapi tidak masuk dalam yang esensial.
Untuk zat mineral esensial bagi jadi dua secara ukuran dari ukuran yang bentuk makro dan mikro. Untuk makro itu ada Ca, ada fosfor, ada magnesium, ada natrium, ada kalium, ya, ada sulfur. Kemudian untuk mikro ada Fe, ada Cu, ya, ada kobalt, ada zinc, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah air. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya masuk ke analisa proksimat. Jadi tujuan awalnya itu dilakukan analisa proksimat untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam bahan pakan. Jadi perlu diketahui semuanya. Bahkan kalau misalkan di human, ya makanan yang kita konsumsi vitaminnya berapa, terus kemudian kalorinya berapa, kan itu ya, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Itu kalau misalkan atlet ataupun ya atlet ya di karantina itu semua harus dihitung. Dan menghitungnya bagaimana tiap bahannya. Misalkan nasi, caranya gimana tahu kandungan nutrisi dari nasi? Ya dihitung di proksimat. Dan dilakukan analisa proksimat. Sehingga tiap makanan yang kita konsumsi itu tahu jumlah karbohidratnya berapa, jumlah proteinnya berapa, vitaminnya berapa, jadi dan lain sebagainya. Jadi ada kepentingan untuk menganalisa. Sedangkan dari bahan pakan itu banyak sekali, jadi kandungannya banyak sekali dan sangat kompleks. Sehingga memerlukan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Jadi perlu penyederhanaan dengan dulu dirintis oleh sarjana-sarjana Jerman, ya, oleh Thayer ya, pada tahun 1809 mencoba untuk mengelompokkan zat-zat makanan berdasarkan sifat fisik dan kimia. Kemudian analisis lain yang tidak terwakili dilakukan secara khusus. Kemudian dilanjutkan penelitian Thayer, dilakukan lanjutan penelitiannya oleh Hennenberg dan Stockmann dari Wende, Jerman Timur. Kemudian disempurnakan yang kemudian dinamakan dengan analisis proksimat Wende. Jadi kata proximus itu terdekat dalam menggambarkan komposisi zat makanan bahan pakan. Yang kemudian sampai sekarang dikenal sebagai analisa proksimat. Nah, ini bagian secara sederhana dari analisa proksimat. Jadi bahan pakan ya, kemudian dikeringkan sudah tanpa air ya, ataupun minimal air berdasarkan SNI itu 13%, 13 sampai 14% yang tersisa. Kemudian sisanya adalah bahan kering ya. Jadi kalau misalkan di bagan ataupun di tabel proksimat itu bahan kering BK 84% ya. Berarti airnya berapa, Dek? 84%, airnya berapa? Tinggal berapa? 16% ya. Nah, jadi 16%. Dari bahan kering yang ada, kemudian dicoba analisa kembali. Ya. Bahan organik yang hilang, bahan yang tersisa ketika di pembakaran itu dinamakan abu. Jadi bahan kering kemudian dibakar gitu ya.
di dalam tungku yang dengan suhu 105 derajat, lebih, 300 sampai 500 derajat Celcius di dalam alat untuk mencapai angka segitu menggunakan tanur listrik, gitu ya. Yang tersisa ditimbang, dinamakan abu. Selisih bahan kering dikurangi abu itu merupakan bahan organik. Jadi yang hilang itu disebut bahan organik. Jadi kalau misalkan mendapatkan angka bahan organik, bahan kering dikurangi abu. Gitu ya. Dari bahan organik, ya, bahan organik terbagi menjadi dua. Bahan organik yang tanpa nitrogen atau yang dengan nitrogen atau nitrogenus, gitu ya. Untuk nitrogenus itu masuk ke protein kasar. Ya. Sedangkan yang tanpa nitrogen itu masuk lemak kasar dan karbohidrat. Jadi untuk analisa untuk mendapatkan protein kasar yaitu menggunakan bahan yang mengandung nitrogen. Jadi diambil nitrogennya yang ada di hijauan. Kemudian modelnya tetap ditimbang. Sistem timbang. Dilihat persentasenya. Berikutnya bahan organik tanpa N. Ya. Ada lemak kasar. Nah, yang digunakan adalah bahan kimia yang mampu melarutkan lemak, ether, gitu ya. Itu yang bahan yang sering digunakan, ether. Jadi yang sudah larut, yang hilang, lemak yang hilang yang sudah larut dengan bahan kimia, maka bahan yang tersisa adalah karbohidrat. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan persentase lemak kasar, maka sisa, ya, bahan yang tersisa dalam pengolahan bahan organik tanpa N, ya, adalah karbohidrat. Misalkan untuk mendapatkan lemak kasar berarti bahan organik tanpa N dikurangi karbohidrat, dapatkan persentase lemak kasar. Oke, berikutnya karbohidrat. Dari karbohidrat diolah kembali terbagi menjadi dua, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa N atau BETN. Ya. Jadi di sini menggunakan bahan yang mampu melaratkan serat kasar. Ya, bisa melarutkan selulosa dan hemiselulosa. Jadi yang nggak bisa, yang tersisa adalah termasuk bahan ekstrak tanpa N. Jadi seperti itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk analisa pakan banyak variabel yang perlu diketahui. Yang pertama adalah sifat fisik karakteristik dari bahan pakan. Mulai dari warna, kemudian kecemerlangan, ya, mengkilap atau enggak, kemudian baunya wangi, kemudian misalkan enggak ada baunya, atau baunya ikan, atau tengi, atau bagaimana, itu harus diketahui. Berikutnya bentuknya itu keras atau lunak, ya. Kemudian besar atau kecil. Kemudian ukuran partikelnya relatif lebih bentuknya seperti mesh atau sudah ukurannya besar, itu harus diketahui. Kemudian rasa, dari bau terus kemudian coba dirasa. Pasti bayangkan, masa tepung ikan juga dirasakan, Dok? Kemudian jagung juga dirasakan.
Agar apa? Agar tahu gitu loh. Kalau sebagai nutrisionis, coba nggak mungkin coba 1 piring ya nggak usah. Coba dikit aja. Ya, dikit. Sama seperti jagung kan sebetulnya kalau jagung yang dikonsumsi manusia dengan yang diberikan kepada ternak, bedanya cuma kandungan airnya saja. Jagung-jagung bakar yang kalian konsumsi itu kan kadar airnya kan tinggi. Sedangkan yang dikonsumsi oleh ternak itu kadar airnya rendah. Kalau rasanya ya sama. Ya. Sehingga ya hanya nyoba sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tingkat kekerasan atau kelunakan maupun tekstur. Berikutnya kuantitatif, ya, dari jumlahnya. Dilihat, ini kepentingannya untuk melihat berapa besar persentase bahan yang murni dan bahan yang ditambahkan atau yang dipalsukan. Ya. Bisa menggunakan mata telanjang. Untuk mata telanjang biasanya yang expert ya, sudah expert di bidangnya, ya, ataupun sudah terbiasa dengan bahan baku, dengan bahan pakan, biasanya dengan mata telanjang sudah bisa. Tapi ada beberapa metode yang untuk pemalsuan nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi menggunakan saringan ya, dengan berbagai ukuran, besaran ukuran. Kemudian bisa menggunakan kaca pembesar. Bisa kalian lihat sendiri ada berapa macam kaca pembesar. Kemudian menggunakan stereomikroskop. Jadi mikroskop modelnya dengan kaca pembesar tapi perbesarannya lebih besar lagi. Ini gambarannya seperti ini. Jadi untuk melakukan melihat tingkat kemurniannya itu menggunakan stereomikroskop. Sayangnya untuk pemalsuan mungkin kalau misalkan mungkin setelah UTS bisa nanti video tutorial gitu ya. Sama seperti yang amoniasi, fermentasi mungkin bisa saya buatkan untuk video tutorialnya menggunakan stereo mikroskop ya. Di kampus ada. Berikutnya analisis kimia. Di sini ada analisis serat deterjen, kemudian ada analisis proksimat. Ini kok ada analisis deterjen, Dok? Apa menggunakan deterjen gitu ya? Bukan. Kalau analisis deterjen ini analisis untuk mengetahui ya fraksi-fraksi dari serat kasar. Misalnya selulosa, hemiselulosa, lignin dan silika. Ya, untuk menganalisis ini menggunakan analisis deterjen dari Van Soest. Jadi kalau analisis proksimat itu mengetahui 5 bahan penyusun nutrisi. Tapi untuk lebih detailnya, untuk mengetahui kandungan silika, hemiselulosa, lignin, dan selulosa itu menggunakan analisis serat deterjen yang diawali atau dibuat metodenya oleh Van Soest. Tulisannya gimana? Seperti ini. Van Soest ya. Jadi kalau misalkan ini muncul di soal harusnya bisa menjawab ya.
Untuk apa analisa deterjen, pansus misalkan? Oh, untuk menganalisis fraksi-fraksi dari serat kasar, antara lain selulosa, hemiselulosa, lignin, dan silika. Baik, saya lanjutkan. Bahan-bahan yang dianalisis harus ukurannya 1 mm, kecil. Jadi bentuknya tepung. Jadi misalkan bentuk hijauan, pengen analisa proximat hijauan, ya dikeringkan dulu, kadar airnya dihitung dulu sampai diturunkan sampai 14%. Kemudian ditepungkan, baru bisa dilanjutkan analisa. Kemudian nutrisi yang dianalisis ada air atau BK, kemudian abu atau bahan organik, gitu ya. Kemudian protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan PETN. Untuk bentuk bahan pemeriksaan, cair, ada susu, telur, minyak. Kemudian segar, itu ada hijauan, sayur, buah. Kemudian ada yang bentuk kering, itu biji-bijian, ransum, bungkil, jerami, dan lain sebagainya. Baik, ini sudah mulai masuk ke metode awal dari proximat. Ada 2 istilah, jadi pemeriksaan ataupun metode dalam mentreatment bahan yang akan dilakukan pemeriksaan atau analisa proximat. Yaitu metode pertama bahan kering sebagian atau disebut partial dry matter, dan bahan kering bebas air atau dry matter. Bahan yang dianalisis perbedaannya adalah yang untuk bahan kering sebagian adalah bahan-bahan dari pakan segar. Ya, pakan segar, misalnya rumput segar, ampas tahu, ataupun hijauan lainnya yang bentuk segar. Jadi perlu dikeringkan, ya, dikeringkan agak kering gitu ya, dikeringkan lagi. Tapi apabila bahan pakan itu sudah kering, jadi tidak perlu menggunakan analisis bahan kering sebagian. Contoh bahan-bahan pakan tepung yang sudah masuk dalam suatu ransum. Contoh misalkan pakan sudah bentuk pelet, kemudian ingin dianalisis proximat, itu tidak perlu untuk dianalisis lagi menggunakan bahan kering sebagian, tapi langsung masuk ke analisa nutrisi, ya. Sedangkan untuk bahan kering bebas air, bahan pakan yang sudah kering atau melalui pengeringan oven ataupun kering sinar matahari, ya. Sedangkan untuk misalkan bahan pakan segar itu langsung dianalisa, butuh waktu yang lebih lama. Secara prinsip untuk bahan kering sebagian itu air diuapkan sampai kadar air dari bahan itu maksimal 14%, sehingga potensi mikroba, jamur, bakteri itu tidak dapat tumbuh. Sedangkan untuk bahan kering bebas air, semua air diuapkan, ya, sampai kadar bahan air, ya, kadar air di dalam bahan itu 0%. Caranya bagaimana? Untuk bahan kering sebagian itu di oven dengan suhu 65 derajat Celcius selama 2-3 hari, atau bisa dikeringkan dengan sinar matahari. Untuk mengetahui kadar bahan nilai kadar bahan kering sebagian, rumusnya berat bahan pakan setelah di oven, jadi setelah dikeringkan itu ditimbang, dibagi berat bahan pakan segar sebelum di oven,
dikali 100%. Maka nilai yang didapatkan dari perhitungan ini merupakan kadar bahan kering sebagian. Sedangkan untuk yang bahan kering tanpa air atau bebas air, caranya adalah dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 malam, 24 jam. Ya. Jadi kadar bahan kering bebas air hitungnya jadi berat bahan pakan setelah di oven dibagi berat bahan pakan sebelum di oven dikali 100%. Manfaat keduanya, yang pertama untuk bahan kering sebagian, untuk penyimpanan bahan pakan. Jadi tahan lama disimpan dan kandungan nutrisinya tetap stabil. Jadi tidak ada jamur, tidak ada bakteri berkembang di situ. Jadi relatif lebih awet. Berikutnya, untuk bahan kering bebas air, kegunaannya untuk dianalisis proksimat lebih lanjut untuk perhitungan pembandingan nilai nutrisi. Jadi kalau misalkan bahan kering sebagian, tujuannya untuk penyimpanan. Ya, untuk penyimpanan agar lebih awet. Sehingga prosentasenya untuk kadar bahan keringnya itu bisa dihitung. Sedangkan untuk bahan kering bebas air, fungsinya untuk dilanjutkan kembali. Ya, dilanjutkan kembali untuk metode analisa nutrisi atau menghitung nutrisi. Berikutnya, tadi untuk sudah menghitung kadar bahan kering bebas air ataupun sebagian. Berikutnya untuk bahan kering. Ya. Analisa yang pertama adalah analisa bahan kering. Jadi semua bahan atau pakan harus ketahui BK-nya. Karena untuk melihat potensi kandungan gizi dari suatu bahan, kepadatan suatu pakan. Ya. Kemudian untuk penyimpanan, BK maksimal 86% atau kandungan air maksimal 14%. Kepentingannya tadi sama, agar tidak tumbuh mikroba yang merugikan atau nanti malah mengurangi kadar nutrisi ataupun menambahkan kadar nutrisi. Atau nanti malah banyak zat anti nutrisi yang muncul di situ. Atau merugikan ternak. Ya. Berikutnya untuk melihat patokan atau perbandingan nilai gizi antar pakan. Jadi BK antar pakan itu bisa dilihat dari sini juga. Jadi dihilangkan airnya, kemudian dilihat untuk persentase BK-nya berapa sih dari bahan. Jadi tiap bahan misalkan pada jagung, sama-sama jagung, tapi BK-nya terkadang beda. Nah, itu kepentingannya. Berikutnya, apabila terlalu kering, ya, maka mudah berdebu. Apabila diaplikasikan pada ternak, maka ternak tidak menyukai itu karena berdebu. Ya. Jadi kenapa maksimal itu 14%. Kurang dari itu, misalkan 10% itu masih ditolerir. 10-14% itu masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau misalkan di bawah 10 itu sudah mulai berdebu. Ya. Untuk mendapatkan nilai BK ya 100% dikurangi kandungan air. Atau misalkan 100% bahan pakan itu terdiri dari bahan kering ditambahkan air. Oke. Selanjutnya untuk kadar air. Jadi kadar air ditentukan sebagai persentase kehilangan berat bahan pakan setelah dikeringkan dalam oven
dengan suhu 105 derajat Celcius sampai berat bahan pakan tersebut tetap. Tapi untuk kadar air itu disebut moisture atau bukan water. Ya. Kenapa? Karena untuk prosentase kehilangan berat tersebut tidak hanya air yang hilang, tapi juga beberapa senyawa organik yang mudah menguap itu juga hilang. Jadi merupakan suatu kelemahan. Sehingga istilahnya kalau misalkan di jurnal bukan kadar air, tapi kadar moisture. Ya. Untuk menghitung kadar air, berat bahan pakan sebelum di oven dikurangi berat bahan pakan setelah di oven dibagi berat bahan pakan sebelum di oven dikali 100%. Kalau menurut analisa proksimat, ya, kadar bahan kering bebas air 100% dikurangi kadar air. Kalau berdasarkan SK Dirjen Peternakan, ya 120 tahun 1975, ransum ternak yang diperdagangkan atau pakan yang diperdagangkan tidak boleh mengandung air lebih dari 13 sampai 14%. Jadi misalkan 15, 16 itu nggak boleh. Jadi range-nya 13 sampai 14%. Untuk bahan-bahan yang berkadar air tinggi lebih dari 14% mudah berjamur atau busuk. Jamur-jamur tersebut banyak mengandung racun atau toksin. Untuk catatan, bahan pakan dengan kadar air 13 sampai 14% tahan sampai kurang lebih 6 bulan. Tapi kurang dari 13-14%, ya 9 sampai 10%, itu tahan lama, lebih dari 6 bulan. 1 tahun masih bagus. Jadi faktor penyimpanan tergantung pada kandungan air. Sehingga air yang ada dalam bahan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk perkembangan mikroba di luar bahan pakan. Oke, berikutnya kandungan air moisture, ya. Prinsip pemeriksaan seperti BK untuk mendapatkan kandungan air 100% dikurangi BK. Dibolak-balik saja. Kalau cari BK berarti 100 dikurangi kandungan air. Untuk penyimpanan pakan maksimal 14%, semua selalu mengandung air, termasuk hewan dewasa kandungan airnya dalam tubuh 50-60%. Sedangkan hewan muda lebih banyak lagi, 60-80%. Untuk hijauan, ya, seperti rumput, kemudian tebon, gitu ya, 75-90% untuk kandungan airnya. Untuk pakan kering itu 10-14%. Secara faal atau secara fisiologis, apabila tubuh kehilangan air 10%, maka terjadi gangguan kesehatan. Contoh pingsan, terus kemudian pertumbuhan terganggu, ya, terus relatif lebih kurus. Itu merupakan salah satu tanda kehilangan air kurang lebih 10%. Apabila kehilangan 20% air dalam tubuhnya, maka akan terjadi kematian. Fungsi air secara umum, yang pertama adalah berfungsi atau berperan dalam reaksi enzimatik yang ada di dalam tubuh. Kemudian berperan dalam aktivitas metabolisme, kemudian penghantar panas, penguapan dalam tubuh, pembuangan zat tertentu, ya, membuang ekskresi, ya, bahan ekskresi yang diekskresikan dalam tubuh berupa urin, feses, dan lain sebagainya.
Berikutnya sebagai pelarut vitamin B dan C. Kemudian mutlak dibutuhkan semua makhluk hidup. Untuk peranan air merupakan golongan pakan atau bahan penyusun pakan yang penting. Ya, karena dalam pakan atau formulasi pakan, kandungan air itu pasti ada 14%. 13-14%. Jadi merupakan golongan nutrisi yang penting. Ternak lebih peka kekurangan air daripada pakan. Ya. Apabila kurang air, ya pasti nggak mau makan. Tapi kalau kurang pakan, pasti memperbanyak konsumsi air. Jadi sumber air itu bisa air minum, air dalam pakan, atau air hasil metabolisme. Ekskresi air dalam tubuh melalui kulit, pernafasan, urin, maupun feses. Apabila kehilangan air, jadi beberapa kejadian atau kondisi dalam kehilangan air. Yang pertama, pakan dengan serat kasar dan mineral yang tinggi, kadar airnya rendah. Langsung menjadi kering gitu ya. Ya, banyak kehilangan air di sini. Sehingga jumlah feses meningkat sehingga membutuhkan air. Ya. Sama kalau kalian makan makanan yang kering gitu ya. Contoh makanan yang seratnya tinggi, misalkan popcorn gitu ya. Atau makan nasi aja. Nasi jagung misalkan ya. Itu istilah apa? Kalau istilah Jawanya keseretan gitu ya. Nggak tahu. Kalau istilah Indonesianya apa, Dek? Seret juga nggak sih, Dok, bahasa Indonesianya? Itu Padang, coba Nadia itu. Di Padang apa istilah keseretan? Apa ya, Dok? Sama kayaknya, Dok. Sama ya. Jadi butuh air ya. Jadi kondisi seperti itu membutuhkan air lebih banyak. Berikutnya pakan dengan kandungan lemak yang tinggi. Ya. Kemudian menyebabkan diare. Nah, diare ini akan membuat kondisi tubuh itu kehilangan air lebih banyak. Karena waktu ekskresi, feses dan air yang dikeluarkan. Sehingga ternak akan lebih banyak minum di situ daripada makan. Berikutnya, pakan dengan protein dan mineral yang cukup tinggi. Ya. Urin meningkat, ya, urinasi itu meningkat pada ternak. Karena butuh air untuk mengencerkan urin. Ya. Jadi zat-zat hasil metabolismenya itu harus dikeluarkan secara cepat gitu ya, untuk mencegah keracunan atau toksisitas yang ada di dalam tubuh. Berikutnya dari aktivitas, jadi semakin aktivitas itu meningkat, maka ternak akan membutuhkan banyak air, kemudian temperatur tubuh meningkat, ya diikuti dengan udara yang panas, maka ternak akan lebih banyak mengkonsumsi air, ya. Konsumsi airnya pasti meningkat, jadi memilih minum daripada makan biasanya. Kemudian terjadi pengeluaran air, contoh diare tadi, maka membutuhkan air yang meningkat, konsumsi air yang meningkat. Kemudian air juga dikeluarkan melalui pernafasan. Kalau misalkan pernafasan biasanya dengan cara venting gitu ya. Dan kalau misalkan ada pori-pori tubuh
bisa melalui kulit ya, kelenjar keringat, melalui keringat. Kemudian kehilangan air meningkat sehingga perlu minum air ya. Konsumsi air akan meningkat untuk menurunkan temperatur tubuh dan mensuplai atau menggantikan air yang hilang. Berikutnya untuk konsumsi air secara umum, kalau misalkan kemarin di mata kuliah itu NR, unggas itu 1,8 kali konsumsi pakannya, konsumsi air ya, dari total pakan yang diberikan. Jadi misalkan diberikan 100 gram, maka untuk konsumsi airnya berarti 1,8 kali dari jadi 180 mililiter gitu ya, yang dibutuhkan pada ayam gitu ya. Tapi untuk secara umum pada ternak ruminan ataupun pada unggas itu 1,5 sampai 2 kali konsumsi pakan. Jadi kepentingannya harus diberikan secara ad libitum. Di beberapa kondisi saya mungkin tertarik beberapa daerah itu malah dalam pemberian konsumsi air itu malah ditambahkan garam. Itu saya lucu karena garam itu semakin banyak garam asin, maka kebutuhan cairan tubuh itu harus kebutuhan air malah lebih banyak gitu loh. Padahal kondisi tersebut, kondisi di daerah tersebut itu kering ya. Jadi sesungguhnya untuk kondisi kering ataupun tropis yang minim air, maka untuk pakan yang harus diberikan adalah pakan olahan fermentasi atau jerami, misalkan di sana biasanya diberikan jerami, dan air yang segar, bersih, dan dingin. Jadi tidak air yang dicampur dengan dengan garam. Malah kalau misalkan terlalu banyak garam, maka kebutuhan airnya makin meningkat. Oke, berikutnya untuk kehilangan air 2-5% dari berat badan, maka terjadi anoreksia. Kemudian untuk air sebagai sarana pemberian obat, vitamin maupun vaksin. Untuk konsumsi air bisa dipengaruhi beberapa faktor, jenis ternak, ukuran tubuh, kemudian keadaan lingkungan, pakan, ya jenis pakan, kemudian penyakit, jadi kondisinya sehat atau sakit, kemudian fase pertumbuhan dan produksi pada ternak. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah abu atau es, atau ditimbulkan juga sebagai mineral ya. Untuk bahan pakan di oven 105 derajat Celcius ya. Kemudian didapatkan bahan kering bebas air ya. Dari bahan kering bebas air kemudian dianalisa kembali untuk didapatkan bahan organik dan bahan anorganik mineral. Untuk bahan pakan yang bebas air kemudian dibakar atau dipanaskan pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius untuk selama beberapa waktu. Kemudian semua air dan bahan organik terbakar dan teruapkan. Sisa pembakaran tersebut dianggap sebagai mineral, bahan anorganik dari bahan pakan. Bentuknya kalau misalkan dipanaskan seperti ini bukan hitam deh, tetapi putih jadinya.
Ya, putih. Semua bahan, misalkan awalnya itu bahan warnanya hijau, jadinya pasti putih. Tulang warnanya coklat misalkan, apa putih coklat apa putih tulang misalkan, itu ya jadinya ya putih apa jadi putih gitu ya. Tapi ya tetap tidak mampu menggambarkan mineral secara keseluruhan, tapi setidaknya menjadi acuan persentase kasar gitu ya dari mineral. Karena tidak bisa tahu kita mineral apa saja yang ada dalam bahan tersebut. Jadi perlu analisa tersendiri untuk mengetahui mineral, misalkan kadar kalsium, kadar magnesium dalam suatu bahan itu menggunakan analisa tersendiri. Karena juga terjadi penguapan mineral-mineral tertentu. Ya, hanya menggambarkan secara kasar kandungan mineral bahan pakan. Sehingga kadarnya sering disebut abu, bukan mineral. Ya. Selanjutnya untuk menghitung, ya, mendapatkan kadar abu, ya. Jadi dengan rumus berat bahan setelah dibakar dibagi berat bahan sebelum dibakar dikali 100%. Jadi hampir sama dengan BK, ya. Kemudian untuk rumus kadar abu berdasarkan bahan kering bebas air, ya prosentase kadar abu dibagi prosentase bahan kering bebas air dikali 100%. Untuk mendapatkan bahan organik, ya bahan organik, jadi bahan atau nutrisi di luar mineral, dengan rumus BK bebas air dikurangi kadar abu yang didapatkan, angka yang didapatkan. Sebagai catatan, untuk mengetahui kandungan mineral tertentu harus menentukan secara khusus sebagai tindak lanjut setelah pengakuan tersebut. Jadi perlu analisa tersendiri. Yang tersisa abu ini merupakan yang tersisa ini disebut oksida mineral atau dinamakan abu. Tujuan analisis abu untuk analisis mineral secara kasar. Pakan asal hewan dan ikan itu memiliki kandungan abu, ya misalkan di bayangan formulator, abu yang didapatkan dari analisa proksimat bahan pakan ikan misalkan, ya bahan baku ikan ataupun kerang gitu ya. Terus kemudian tulang gitu ya. Di pikiran formulator, kadar abu yang didapatkan, misalkan kadar abunya 4%, ya. Maka 4% ini di bayangan formulator, 4% ini kandungannya adalah Ca dan fosfor. Ya, jadi pakan asal hewan atau bahan pakan asal hewan dan ikan itu kandungan abu itu mewakili mineral Ca dan fosfor. Karena pada ternak, ya pada bahan asal hewan ataupun ikan, kandungan Ca dan fosfornya itu tinggi. Oke, berikutnya kandungan abu yang tinggi itu tidak identik dengan kandungan mineral tertentu. Berikutnya, untuk mineral itu mutlak dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah kecil dan ada dalam pakan. Kebutuhan yang tinggi itu pada usia pertumbuhan, ya anak-anak, kemudian pada saat bunting, pada saat menyusui.
Kemudian kebutuhan pada tubuh hewan, kandungan mineralnya itu 2,8 sampai 4,5%. Untuk pada hijauan, ya, pada leguminosa itu kandungan mineral yang tinggi adalah Ca. Sedangkan pada rumput, ya, itu fosfor. Ya. Reaksi enzim dan metabolisme tubuh itu juga membutuhkan mineral di dalamnya. Dan kemudian untuk mineral itu tidak dapat disintesa dari tubuh ternak tersebut. Bentuk secara ukuran, ya, mineral terbagi menjadi dua, ada makro dan mikro, seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk fungsi mineral secara umum, jadi pembentuk tulang dan gigi sebagai pada masa pertumbuhan, kemudian mempertahankan keadaan koloidal dari beberapa senyawa tubuh, ya, utamanya pada cairan tubuh dalam sel itu juga membutuhkan mineral, kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Untuk kandungan basa yang mengandung sifat basa, mineral Na, K, Ca, dan Fe. Sedangkan yang mengandung sifat asam itu adalah Cl, P, dan S. Dan juga sebagai aktivator sistem enzim. Mineral juga sebagai komponen suatu sistem enzim. Dan karakteristik terhadap kepekaan otot. Ca, Na, K untuk pada otot jantung. Ini contoh cangkang ikan itu digunakan juga. Kemudian ini bentuk dari mineral mix, ya, yang biasanya digunakan pada ternak ruminan pada saat selama kebuntingan ataupun pada saat laktasi. Berikutnya nutrisi dalam analisa proksimat selanjutnya adalah lemak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahan organik tanpa nitrogen, jadi lepas dari protein, antara lain ada 3, ada karbohidrat, ada lemak, dan vitamin. Untuk yang karbohidrat itu tidak larut dalam pelarut organik, ya, energinya rendah. Kemudian untuk lemak, larut dalam pelarut organik, energi tinggi. Untuk selain lemak juga terdapat segala sesuatu yang larut dalam pelarut organik. Contohnya adalah karotenoid, steroid, pigmen tanaman, lilin, dan vitamin-vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Sehingga disebut lemak kasar. Karena masih ada kandungan vitamin di dalamnya, kemudian ada karotenoid, ada steroid, dan lain sebagainya. Sehingga nilai yang didapatkan dalam analisa proksimat untuk lemak disebut lemak kasar. Jadi kalau misalkan nanti muncul di soal, ya, kenapa dinamakan lemak kasar? Karena nilai lemak yang didapatkan bukan murni nilai lemak saja, tapi juga masih terkandung karotenoid, steroid, pigmen tanaman, lilin, dan vitamin-vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Gitu ya. Akan nanti muncul di soal ujian. Berikutnya untuk definisi lemak. Lemak adalah bahan organik yang larut dalam pelarut organik atau pelarut lemak dengan cara ekstraksi. Kemudian lemak adalah trigliserida yang terdiri dari ester gliserol dan asam-asam lemak. Nah, ini seperti yang di awal tadi untuk bagan dari lipid. Berikutnya lemak dan minyak. Perbedaannya kalau lemak itu bentuknya padat, ya, pada suhu kamar. Kemudian lemak hewan, ya, bahan untuk mentega ataupun butter. Sedangkan minyak itu bentuk cair, ya, pada suhu kamar.
berasal dari minyak nabati. Ya, biasanya digunakan untuk bahan untuk margarin. Untuk lemak terbagi menjadi dua, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh ada asam meristat, ada asam palmitat, ada asam stearat. Sedangkan untuk asam lemak tak jenuh ada asam oleat, ada asam linoleat, linolenat, arachidonat, dan lain sebagainya. Dan untuk hewan yang tidak mampu mensintesa asam lemak tak jenuh, terutama untuk asam linoleat, linolenat, dan arachidonat. Apabila ternak terlalu banyak lemak, maka dimungkinkan ternak itu gemuk, sehingga terjadi kemandulan atau macir. Ya. Karena apa? Karena saluran telur ya pada ovarium, ya ovarium ataupun infundibulum itu tersumbat ya oleh lemak akibat desakan lemak di sekitarnya. Kemudian apabila kelebihan lemak tidak dapat dicerna ataupun terbuang secara sempurna. Sumber-sumber lemak yang pertama biji-bijian, ada kacang tanah, kedelai, bungkil kelapa, daun jarak, kemudian tidak halus dari pabrik, ada polat itu dan lain-lain. Berikutnya untuk dari hijauan juga, hijauan pakan ternak untuk ruminansia. Kemudian penyimpanan bahan yang mengandung lemak. Untuk bahan pakan yang sumber lemak mudah teroksidasi pada tempat lembab dan panas, sehingga mudah tengik. Ya, mudah tengik dalam penyimpanan. Apabila lemak ditambahkan vitamin E, tidak mudah teroksidasi. Karena vitamin E sebagai antioksidan. Untuk analisis lemak untuk beberapa bahan ya, jadi prinsipnya adalah lemak kasar, jadi nilai yang nanti muncul adalah lemak kasar, merupakan campuran beberapa senyawa yang larut dalam pelarut lemak, ya. Yaitu ether, bahan-bahannya yang biasa digunakan adalah ether, ada petroleum ether, ada petroleum benzena maupun karbon tetraklorida. Secara prinsip, ya, bahan ditimbang berat awalnya, kemudian diekstraksi dengan ether ataupun pelarut lemak yang lain dalam beberapa waktu sampai warna pelarut seperti semula, kemudian menggunakan metode shock slide. Ya, ini bentuk alat dinamakan shock slide ini. Ya, shock slide. Lemak akan terekstraksi dari pakan larut. Ya. Kemudian berat pakan akan berkurang. Jadi lemak yang terbuang itu tidak dihitung, tapi yang tersisa itu yang dihitung. Jadi berat awal dikurangi berat setelah ekstraksi, setelah lemak itu hilang. Nah, yang hilang itu dihitung. Nah, nilai yang muncul adalah lemak kasar. Ya. Berikutnya untuk asam esensial yang tadi memang dibutuhkan di dalam metabolisme dan harus didapatkan dari luar tubuh. Ada asam lemak linolenat, ada asam lemak linoleat, dan arachidonat. Mutlak dibutuhkan oleh ternak, harus ada dalam pakan. Sumbernya biji-bijian maupun hijauan. Untuk fungsi dan peranan lemak sebagai sumber energi yang potensialnya dua kali. Kemudian sumber asam lemak esensial, kemudian untuk penambah rasa gurih. Ya. Jadi sama seperti kalian kalau misalkan makan ayam goreng, kulitnya hilang, gitu ya, nilai gurihnya pasti berkurang. Gitu ya. Karena lemaknya yang sebagai penambah rasa itu hilang. Sama seperti dalam pakan, fungsi lemak sebagai penambah rasa gurih. Kemudian mengurangi ransum yang berdebu.
Jadi relatif untuk mengkilat ya. Jadi dari sisi palatabilitas itu juga membuat kecemerlangan pada pada peletnya, pada pakannya, kemudian penambah rasa dan mengurangi ransum yang berdebu. Kemudian pembawa vitamin yang larut lemak. Untuk meningkatkan efisiensi pakan, untuk daya cerna ruminansia, ya daya cerna lemak oleh ruminansia 93% tinggi ya. Kemudian daya cerna lemak oleh unggas itu 83,2%. Oke, mungkin itu slide terakhir untuk kuliah pada pagi hari ini. Oke, silahkan ada yang mau didiskusikan. Apabila ada yang mau didiskusikan, silakan deh. Belum ada? Gimana? Belum ya? Dok, izin bertanya. Oke, monggo, Santi. Untuk lemak sendiri kan cara menghitungnya berat awal dikurangi berat setelah ekstraksi itu kan dok ya. Kan lemaknya tuh kandungannya hilang ya dok. Lah kalau kita mau tahu di lemaknya itu ada persentase asam linoleat, asam linolenat, itu bagaimana dok? Ya, kalau itu perlu, kan namanya kalau untuk metode dalam proksimat itu masuk ke lemak kasar, sehingga lemak esensial ya, esensial dan vitamin dan senyawa aktif lainnya yang larut dalam pelarut lemak itu akan terhitung gitu ya, akan terhitung sehingga dinamakan lemak kasar. Kalau untuk menghitung fraksi-fraksi ya, fraksi-fraksi dalam lemak, asam lemak, maka dibutuhkan analisa lanjutan. Jadi ada analisa lanjutan untuk kadar asam linoleat, kadar asam linolenat, itu ada metode tersendiri. Jadi metode untuk perhitungan fragmentasi atau disebut kalau misalkan pada tanaman ya, untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam tumbuhan tersebut, itu biasanya kalau di tanaman menggunakan uji fitokimia. Jadi misalkan ingin tahu antioksidan, vitamin apa saja yang ada dalam suatu bahan di tumbuhan tersebut. Jadi sifatnya pemeriksaannya hanya kualitatif gitu ya. Ada atau tidak, itu menggunakan metode fitokimia. Sama halnya seperti yang Ezanti tanyakan. Untuk asam lemak, misalkan ingin tahu asam lemak linoleat berapa, asam lemak linolenat berapa, ataupun asam lemak arisodinat berapa, itu ya harus dianalisis lanjutan dengan metode yang berbeda. Tapi untuk metode kasar, ya, karena faktor biaya itu pasti menjadi faktor utama ya dalam formulator, dalam untuk upaya mengetahui bahan kualitas bahan pakan yang akan digunakan. Sehingga kepentingan dari analisa proksimat itu mengetahui gambaran kasar. Ya, gambaran kasar kandungan nutrisi dalam suatu bahan pakan. Dengan waktu uji yang relatif singkat dan juga biaya yang relatif murah. Kalau misalkan hanya ingin mengetahui BK, terus kemudian protein kasar, lemak kasar, kemudian serat kasar, itu biayanya kurang lebih 150 sampai 180.000 per sampel.
dengan waktu pemeriksaan uji hanya 2 hari. Itu sudah didapatkan hasilnya. Sedangkan untuk yang Ezanti tanyakan tadi, itu butuh waktu beberapa hari. Dan biasanya asam lemaknya yang diperiksa bukan hanya 1-2 nyawa saja, ya, fraksi saja, tapi banyak fraksi. Butuh waktunya 2-3 hari dan biayanya bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan untuk satu sampel. Karena untuk sebagai informasi untuk fitokimia saja itu per sampel ya, per sampel kurang lebih 300.000. Untuk kualitas ya, untuk kualitatif ada atau tidak. Kalau misalkan ingin mengetahui jumlah per senyawa, misalkan senyawa asam argidonat dalam tepung tulang gitu ya. Pada MBM misalkan, meat bone meal, ya bahan pakan meat bone meal. Asam argidonatnya berapa? Itu ya hanya satu metode saja. Metode untuk mengetahui jumlah atau kadar asam lemak argidonat. Biayanya ya per sampel untuk satu pemeriksaan saja untuk asam argidonat saja. Jadi biayanya mungkin sekitar per sampel 500.000. Karena misalkan untuk uji fitokimia yang spesifik mengetahui jumlah atau kadar dari suatu bahan, ya, dari misalnya kandungan flavonoid ataupun tanin misalkan ya, itu pembiayaannya satu pemeriksaan itu sekitar 500 sampai 700.000. Itu ya. Dan waktu pemeriksaannya kurang lebih 1-2 hari. Jadi relatif lebih mahal. Oke. Jadi seperti itu ya, Dek. Oh, baik dok, terima kasih. Mau tanya lagi boleh dok? Nggak apa-apa, silakan. Kan kalau di daerah saya ini peternak tradisionalnya tuh lebih ke buat tabungan gitu ya dok ya. Maksudnya kalau butuh baru dijual gitu. Jadi kalau untuk faktor pakan buat ternaknya tuh nggak begitu diperhatikan. Kira-kira kegunaannya pakan ini selain untuk produksi ternaknya tuh nilai ekonomisnya lebih tinggi, ada manfaat lain nggak sih dok yang sekiranya perlu diketahui oleh peternak-peternak yang tradisional ini dok? Oh, untuk nutrisi, untuk pakannya. Iya, maksudnya untuk menjaga kualitas pakan ya. Kenapa sih ternak ini tuh harus dikasih pakan yang baik gitu loh? Oke. Yang pertama, Dek. Ya, pertama sebaik-baiknya genetik yang dibawa oleh ternak ya, atau sebaik-baiknya postur atau performan ternak pada saat dibeli itu tidak menentukan hasil akhir yang diinginkan. Karena kalau misalkan di analisis usaha suatu peternakan, maka perhitungan biaya pakan ya itu harus dihitung. Biaya tenaga itu harus dihitung juga. Sedangkan di peternakan konvensional ataupun dengan prinsip sapi itu adalah rojo koyo gitu ya. Jadi ketika butuh itu dijual, baru dijual. Maka peternak di situ tidak memperhitungkan tenaga yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan, kemudian pakan yang dikeluarkan, ya biaya dokter yang dikeluarkan itu tidak dihitung. Maka kalau misalkan di prinsip-prinsip bisnis ya atau prinsip ekonomi itu tidak masuk gitu loh. Tidak masuk dalam usaha bisnis. Tapi kalau misalkan dalam orientasi bisnis, ya orientasi bisnis
maka semua harus dihitung. Nah, ketika sudah berorientasi bisnis, maka kelihatan apa yang sudah dilakukan oleh peternak konvensional itu suatu kerugian ya, kerugian yang besar. Jadi pelihara sapi sekian tahun, tapi mungkin pertambahan bobot badannya nggak signifikan, atau mungkin pertambahannya hanya misalkan beli awal 200 kilo misalkan bobotnya. Kemudian dipelihara selama 2 tahun, nambahnya cuma 50 kilo. Jadi 250 kilo. Dipelihara selama 2 tahun. Itu rugi. Ya, rugi tenaga, rugi waktu. Tapi orientasinya memang berbeda gitu loh. Perbedaan orientasi yang memang membedakan. Tapi kalau misalkan dari peternak itu punya keinginan, ternak saya harus nambah terus. 3 bulan saya pelihara, harus saya jual lagi. Harus dapat keuntungan besar dari peternak ini. Nah, itu berbeda. Kalau orientasinya bisnis, tidaknya memang 3-5 bulan itu sudah durasi pemeliharaan yang optimal untuk meningkatkan bobot badan dari ternak. Jadi yang tadinya 200 kilo dalam waktu 3 bulan, 5 bulan itu bisa nambah 50 kilo. Nah, kepentingan itu baru pakan itu menjadi faktor utama. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan pakan itu menjadi faktor utama. Ya, kadar seratnya, TDN-nya, BETN-nya itu harus dihitung. Lemaknya itu harus dihitung. Proteinnya harus berapa, itu dihitung. Ya, berbeda orientasi gitu ya. Tapi kalau misalkan sama seperti yang saya pernah kunjungi di Wongsorejo, di Kalipuro gitu ya. Pada beberapa event Pengmas di Licin. Utamanya di Wongsorejo, Kalipuro yang di daerah dataran tinggi, terus tropis di sana, ya hijauan itu sulit didapatkan, pakannya dikasih jerami saja deh. Tapi orang-orang bilang, oh bagus ini bisa mau makan kok Pak. Ya, tapi nggak bisa gemuk. Dia tetap segitu aja gitu. Dan problemnya yang dipelihara misalkan betina produktif, awal beli ini produktif, ketika diberikan pakan hanya jerami saja, maka kejadian yang akan muncul mungkin baru muncul 1 tahun kemudian misalkan, atau setengah tahun setelah dipelihara. Ternaknya nggak birahi-birahi. Maka terjadi hipofungsi ovarium. Karena kualitas pakan sangat rendah atau jelek gitu ya. Tapi apalagi kalau misalkan untuk penggemukan jelas nggak bisa. Kalau misalkan dikasih pakan jerami itu nggak bisa. Dari mana? Apa nutrisi yang didapatkan? Sama seperti manusia, ya dikasih makan hanya karak gitu ya. Nasi yang dikeringkan itu ya. Nasi sisa yang keringkan. Itu dari mana bisa gemuk? Yang didapatkan karbohidratnya saja, dan karbohidrat itu harus dipecah lagi untuk dapat karbohidrat yang murni bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin menyampaikan, ya dilihat orientasi dari beliaunya, dari peternaknya itu seperti apa. Kalau orientasinya masih berkutat di mindset ya rojokoyo, kalau misalkan butuh baru dijual. Untuk teknologi-teknologi seperti ini, saya rasa sulit. Kecuali kalau misalkan kondisi
di sana hijauan sulit, misalkan kamu tawarkan metode fermentasi atau amoniasi, saya rasa pasti tertarik gitu ya. Jadi minim ngaritnya kan gitu ya. Tapi misalkan untuk orientasi harus dihitung kadar nutrisinya, kandungan nutrisinya, pasti tidak mungkin tertarik sama sekali. Kecuali peternak unggas, broiler gitu ya. Dengan jumlah 100 ekor pun pasti tertarik dengan formulasi pakan. Karena di sana biasanya menggunakan konsentrat dengan dedak saja. Nah, itu pasti tertarik. Gimana untuk melepas konsentrat ini atau menggantikan dedak padi dengan bahan yang lain. Seperti itu. Kalau untuk sapi sulit. Itu ya Santi. Ya dok, terima kasih atas jawabannya dok. Oke. Ada yang lain deh? Belum? Kalau belum ada, mungkin untuk perkuliahan pada pagi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Tapi langsung berlanjut untuk praktikum ya. Tapi nanti untuk di tengah-tengah praktikum